Mengapa ada 4 Injil? Saudaraku-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Mengapa tidak satu saja? Selama hampir 2000 tahun, para teolog, cendekiawan, dan orang-orang kudus telah memikirkan masalah ini. Bagi sebagian orang, perbedaan dalam keempat Injil terkait detail dan urutan peristiwa bisa terasa sebagai tantangan. Terlebih lagi, Injil menurut St. Yohanes sangat berbeda dari 3 yang lain. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, Injil Matius, Markus, dan Lukas semuanya sangat mirip. Mereka disebut Injil sinoptik, berasal dari kata sinopsis, yang berarti melihat secara bersamaan. Sebagian besar, ketiga Injil ini serupa dalam isinya, meskipun masing-masing memuat beberapa peristiwa, mukjizat, dan ajaran yang tidak terdapat dalam yang lain. Selain itu, dalam setiap Injil ini, beberapa peristiwa diceritakan dalam urutan yang berbeda. Kedua, Injil Yohanes sangat berbeda dalam gaya. Hanya perlu membaca beberapa ayat untuk menyadari bahwa itu memberikan kisah yang sangat berbeda tentang kehidupan Yesus. Mengapa ada 4 Injil? Salah satu alasan utama adanya 4 Injil berkaitan dengan bagaimana Injil tersebut berkembang. Pertama, Yesus Kristus yang hadir di dunia, mengajar, berkhotbah, dan melakukan mukjizat. Setelah kematiannya, para rasul secara lisan menyampaikan kematian dan kebangkitan Yesus dengan setia menceritakan kembali kehidupan dan kata-katanya. Tahap pewartaan lisan ini, serta katekes, nyanyian pujian, dan doksologi, menjadi latar belakang bagi para penulis Injil yang disebut penginjil. Setelah bertahun-tahun berkhotbah dan merenung, para penulis Injil mengambil sumber-sumber lisan dan ajaran awal, lalu menuliskannya dalam bentuk yang kita kenal sebagai keempat Injil. Ketika para penulis Injil menulis kisah-kisah ini di bawah bimbingan Roh Kudus, mereka memiliki audiens dan konteks yang berbeda dalam pikiran mereka. Hal ini menjelaskan beberapa perbedaan yang kita temukan dalam Injil mereka. Misalnya, para cendekiawan berpendapat bahwa Santo Matius menulis untuk pembaca Yahudi yang tahu latar belakang Yahudi untuk ritual dan hal-hal lain yang Yesus lakukan. Oleh karena itu, Injil Matius tidak menjelaskan makna hal-hal tersebut karena ia menganggap para pembacanya sudah mengetahuinya. Lebih penting lagi, karena ia menulis untuk pembaca Yahudi, Santo Matius merasa penting untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias sejati yang mereka tunggu-tunggu. Di sisi lain, Santo Lukas, yang sebelumnya seorang bukan Yahudi yang bertobat, menulis untuk pembaca Helenis Yunani, yang tidak akan memahami ritual dan tradisi Yahudi. Itulah mengapa kita menemukan dalam Injilnya penjelasan lebih rinci tentang tindakan-tindakan seremonial. Injil Markus, Injil pertama yang ditulis, menyajikan narasi yang kuat tentang kehidupan Yesus dan seringkali mencakup detail yang lebih hidup daripada yang lain. Santo Yohanes, yang menulis sedikit lebih lama setelah ketiga yang lain, menekankan peristiwa-peristiwa tertentu untuk menginspirasi dan meneguhkan iman pembacanya pada Yesus, karena ia bisa menganggap bahwa mereka sudah akrab dengan kisah Yesus serta mukjizat dan ajarannya. Saudaraku yang terkasih, apa tujuan sejati dari Injil? Jadi, kita bisa melihat bahwa ketika menulis Injil, para penulis tidak sekadar mengingat-ingat perbuatan dan kata-kata Yesus. Mereka memberitakan Yesus, Mesias sejati, agar orang benar-benar mengenalnya. Dalam pengertian ini, Injil bisa dikatakan seperti homili, yaitu cara untuk membantu orang-orang memahami Yesus dan pesan keselamatannya. Injil adalah penyajian yang cermat tentang apa yang Yesus katakan dan lakukan baik sebagai instruksi maupun undangan untuk memperdalam iman. Kita bisa melihat bahwa keberadaan keempat Injil hingga sekarang adalah bukti nyata dari inspirasi ilahi. Kalau Injil hanya ditulis oleh manusia biasa, perbedaan dalam kata-kata, urutan kejadian, dan detail cerita mungkin sudah membuat orang menolak kekristenan karena terlihat tidak konsisten. Namun, Tuhan justru mengizinkan adanya perbedaan dalam kisah-kisah ini dan tetap memasukkannya ke dalam Alkitab. Para bapa gereja awal tidak mencoba mengubah atau menggabungkan keempat Injil menjadi satu cerita. Mereka menghormati tradisi dan menerima setiap Injil sebagai kitab suci. Kalau mereka berusaha menyusun ulang Injil menjadi satu narasi saja, kita mungkin akan kehilangan pesan unik dari masing-masing penulis tentang kehidupan dan karya Yesus. Tuhan, dalam kebijaksanaannya,
Membiarkan ada 4 Injil dengan sudut pandang berbeda supaya setiap orang, dari latar belakang dan pengalaman hidup apapun, bisa menemukan kisah Yesus yang sesuai dengan mereka. Dengan begitu, setiap orang bisa merasakan pesan yang menyentuh hati mereka dan membawa mereka lebih dekat kepada Yesus, Anak Allah, dan Juru Selamat dunia. Berkah dalam